Zaman sekarang, hidup sederhana itu bukan lagi pilihan tapi sebagai kebutuhan karena kita sedang hidup di era konsumtif. Setiap hari kita diserang iklan, promo, diskon, dan kemudahan kredit. Belanja tinggal klik, cicilan tinggal gesek, dan tanpa sadar banyak dari kita bukan bekerja untuk hidup, tapi bekerja untuk membayar gaya hidup. Frugal living hadir sebagai solusi. Bukan tren baru, tapi cara berpikir yang bisa menyelamatkan hidup kita dari jebakan hutang. Jadi apa itu frugal living? Frugal living adalah gaya hidup hemat yang sadar dan terarah. Bukan pelit, bukan anti bersenang-senang, tapi bijak menggunakan uang sesuai prioritas. Tujuannya bukan menekan pengeluaran sebisa mungkin, tapi memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar punya arti. Kenapa ini penting? Karena saat ini, budaya konsumtif sudah jadi norma sosial. Kita sering merasa harus punya apa yang orang lain punya. Padahal kenyataannya, banyak orang terlihat kaya tapi dikejar cicilan. Kita hidup di dunia di mana gengsi sering lebih mahal dari ketenangan. Mari jujur, jika kita pernah terjebak di situ, punya barang baru rasanya bangga. Tapi begitu tagihan datang mulai stres. Dan disitulah banyak orang sadar bahwa hidup tanpa kontrol keuangan itu hidup tanpa arah. Frugal living membantu kita mengembalikan kendali itu. Kita jadi lebih sadar membedakan butuh dan ingin. Kita mulai mikir 2 kali sebelum belanja. Kita belajar menunda kesenangan demi masa depan yang lebih tenang. Aku pribadi juga terlambat mengenal frugal living. Dulu saat ekonomi masih stabil, aku pikir nggak apa-apa, nanti juga bisa bayar. Tapi ketika penghasilan mulai seret, semua berubah. Rasa panik, tekanan, bahkan penyesalan datang bertubi-tubi. Dan baru saat itu aku sadar, frugal living seharusnya dimulai bukan saat krisis, tapi saat masih punya pilihan. Sekarang mari kita lihat data sederhana. Menurut berbagai survei keuangan di Indonesia, lebih dari 70% masyarakat perkotaan mengaku pernah terlilit hutang konsumtif. Dari kartu kredit, pay later, hingga cicilan barang yang sebenarnya tidak mendesak. Ironisnya, sebagian besar hutang itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk gaya hidup. Inilah alasan kenapa frugal living relevan banget sekarang. Karena bukan penghasilan besar yang bikin kita kaya, tapi pengelolaan yang bijak. Percuma gaji naik kalau gaya hidup naik lebih cepat. Lalu bagaimana cara memulai frugal living secara nyata? Pertama, catat semua pengeluaran. Kedengarannya sepele, tapi dari sana kita bisa tahu kemana uang kita sebenarnya pergi. Kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk hidup. Keinginan hanya muncul karena kita ingin terlihat punya segalanya. Ketiga, prioritaskan tabungan dan dana darurat. Sebelum beli barang yang kita mau, pastikan dulu kita sudah aman dari risiko. Ketika ingin membeli suatu barang karena keinginan, pastikan kita memiliki uang minimal 3 kali lipat dari harga barang yang akan kita beli. Contohnya, kalau kita mau beli baju seharga 500.000, maka kita harus memiliki uang 1,5 juta. Yang keempat adalah hindari hutang konsumtif. Kalau memang butuh berhutang, pastikan itu untuk hal produktif, bukan sekadar gaya hidup. Dan yang terakhir, latih diri untuk merasa cukup, karena sesungguhnya hidup tenang itu datang dari rasa cukup. Karena ketika mengikuti hawa nafsu tidak akan ada habisnya. Salah satu solusi untuk bisa bertahan di era serba mudah untuk berhutang adalah dengan menerapkan frugal living. Frugal living itu bukan berarti kita berhenti menikmati hidup. Kita tetap bisa ngopi, jalan-jalan, atau beli barang yang kita suka, tapi dengan kesadaran penuh. Kita nggak lagi membeli karena takut ketinggalan, tapi karena tahu itu memang bermanfaat. Ketika kita sudah terbiasa berpikir seperti itu, hidup jadi jauh lebih ringan. Kita nggak panik saat tanggal tua. Kita nggak stres tiap lihat notifikasi tagihan. Kita mulai merasa bebas, karena sejatinya frugal living itu tentang kebebasan. Kebebasan dari tekanan finansial, kebebasan dari gengsi, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai nilai kita sendiri, bukan tuntutan sosial. Mulailah hari ini. Jangan tunggu ekonomi berantakan baru belajar hidup sederhana. Jangan tunggu cicilan menumpuk baru sadar pentingnya mengatur uang. Setiap keputusan kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar di masa depan. Frugal living bukan cuma soal uang, tapi soal kesadaran. Dan kesadaran itulah yang akan membedakan antara hidup yang tenang dan hidup yang terus dikejar tagihan.